Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Saya percaya tahun 2024 kita akan terus menjadi saksinya Tuhan. Amin. Menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di awal tahun ini 2024 Bapak Ibu Saudara, saya akan mau memberi tema bagi kita, melangkah dalam waktunya Tuhan. Amin. Melangkah dalam waktunya Tuhan. Kenapa? Karena seringkali waktu kita bukan seperti di dalam waktunya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga akan memiliki visi misi yang sama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Kedua ayat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa baca bersama-sama dengan pelan-pelan supaya kita mengerti ayat ini. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. 1, 2, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu Saudara, di mana pada zaman Rasul Paulus, jemaat Efesus menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan. Maka melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka memperhatikan cara hidup mereka, dan supaya mereka memperhatikan dengan seksama, mempergunakan dengan seksama waktu mereka. Hal yang sama hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga Bapak Ibu Saudara di tahun 2024, di minggu kedua ini. Dia mengingatkan kita supaya kita melangkah dalam waktunya Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini bahkan kejahatan akan terus meningkat sampai akhir zaman. Sehingga firman Tuhan yang hidup ini, waktu Tuhan mengingatkan Rasul Paulus supaya dia sampaikan kepada jemaat di Efesus, itu akan sampai kepada kita hari ini. Hari-hari kita penuh dengan kesibukan-kesibukan yang mungkin tidak menguntungkan diri kita sendiri, bahkan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Apalagi dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kalau kita kemana-mana, ya, ini ada kebiasaan merunduk. Orang pasti sedang menunduk. Orang lewat saja pun pasti orang tidak tahu. Orang mau lihat aja pasti tidak tahu. Kemana-mana kita tidak tahu. Kamu udah datang? Iya, dari tadi aku udah datang. Karena kenapa? Karena dia sibuk dengan chattingan-chattingan, sibuk dengan FB, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan aplikasi-aplikasi. Itu bukan tidak boleh, akan tetapi mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mana lebih banyak waktu kita? Waktu kita dengan ponsel kita kah? Atau waktu kita untuk mau bergaul karib dengan Tuhan? Siapapun kita hari ini, termasuk kami sebagai pelayan Tuhan, ini juga akan mengingatkan kita supaya kita terus melangkah dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat.
Lewat aplikasi orang bisa masuk penjara. Lewat aplikasi orang bisa ditangkap karena hukum, melanggar hukum dan segala macam. Karena kita terlalu jauh mengandalkan dunia ini, mengandalkan segala apa yang kita punya, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita supaya kita terus menjaga kerohanian kita. Bukan hanya fokus kepada fisik kita, bukan hanya fokus kepada bagaimana fisik kebutuhan kita sehari-hari, tapi kita fokus bagaimana kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya kita jangan lupa bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Hidup kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, bukan. Tapi karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Kita bisa menginjakkan kaki kita di tahun 2024 itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat dan segala macam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di ayat 15 ini. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ini Tuhan membandingkan ada dua tipe manusia, yaitu yang pertama adalah orang bebal, yang kedua adalah orang arif. Orang bebal dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara didefinisikan sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena orang bebal sulit dinasehati. Karena orang bebal sering mengingkari kebenaran. Karena orang bebal tidak mengimani keberadaan Tuhan. Maka didefinisikan orang bebal itu adalah orang bodoh. Mereka sulit dinasehati. Mereka sulit setia dalam kebenaran, setia dalam janji-janji mereka, tidak konsisten. Mereka sulit untuk mengimani keberadaan Tuhan. Semua orang Kristen pasti memiliki iman, betul? Amin. Amin. Tapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memelihara dan menguduskan iman kita siang dan malam. Orang Kristen pasti memiliki iman, tapi kenapa orang beriman bisa jatuh? Kenapa pendeta, kenapa gembala, kenapa pastor, kenapa pelayan bisa jatuh di dalam dosa? Karena mereka kurang memperhatikan, memelihara dan menguduskan iman. Maka firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu dengan seksama, dengan hati-hati, dengan waspada. Karena kesempatan kita masih hidup di dunia ini kesempatan sementara. Kita terus bergaul, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kita seperti orang bebal. Di dalam Mazmur 14 ayat 1 di sana dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Pemazmur menyampaikan ini, kenapa ada banyak orang beriman tapi mereka berkata, udahlah Pak Pendeta, jangan urus saya, itu kan urusan saya. Ketika pendeta, ketika orang-orang berkhotbah tentang bagaimana kita bisa menguduskan hidup kita, memelihara hidup kita, ya, maaf Bapak Ibu Saudara, di tempat pelayanan saya jemaat itu masih terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal duniawi. Mereka tersinggung kalau kita mengatakan demikian. Saya katakan minuman itu sebenarnya tidak masalah, tetapi akibat dari minuman keras itu akan mengakibatkan hal-hal atau tindakan-tindakan yang buruk dalam rumah tangga. Kalau kamu pulang mabuk, ya istrimu pasti salah terus di matamu. Dia salah jawab, kamu pasti pukul dia, kamu marah dia, kamu maki dia, dan kamu tidak menganggap semua. Bahkan anak-anakmu yang kecil pun gak ngerti apa-apa, kamu bisa tendang dan segala macam karena kamu mabuk.
Atau kamu punya utang banyak di kedai sana, kamu ditagih-tagih. Masalahmu bukan selesai, tapi masalahmu bertambah karena kamu menyelesaikan masalahmu dengan minuman keras. Karena alasan mereka sering begini, Pak Pendeta, aku minum itu karena aku punya masalah. Jadi, oh ya, kalau aku mabuk selesai masalah saya. Saya bilang, enggak, saya percaya. Enggak selesai, justru masalahmu semakin bertambah-tambah. Keluargamu berantakan, keuanganmu tidak benar, tidak becus, lalu kamu akan menjadi orang yang sia-sia dalam hidup. Sifat orang bebal itu kita tidak boleh memiliki. Bahkan dalam firman Tuhan sekalipun, Dia melarang kita untuk bergaul kepada orang-orang yang bebal. Kita juga harus memperhatikan pergaulan kita. Dalam Amsal 13:20 di sana dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maka kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak boleh kenal dengan orang lain. Untuk kenalan dengan siapapun silakan, tapi jangan bergaul kepada orang-orang yang bebal, karena itu akan mempengaruhi hidupmu yang baik, ya. Perbuatan yang buruk akan merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ketika kita terus sama-sama dengan orang-orang yang tidak benar, maka hidup kita juga akan dicap tidak benar. Walaupun kita mungkin tidak pernah melakukan itu. Lalu akhda, fauita ke si mabu-mabu. Bala mani-manu ya itahul mabu itu. Fauita ke nia subuhmu. Bala anggap mana kita juga sedang tidak waras, walaupun kita tidak melakukan. Tapi itu akan lama-lama terkontaminasi bagi kita. Itu akan menjadi karakter kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan membatasi kita bergaul, tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu kuat dalam iman percaya, boleh kamu angkat dia dalam kehidupan yang lama, kamu angkat dia menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Itu pujian bagi Tuhan. Itu artinya kita menangkan jiwanya dari kehidupan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jadi orang bebal itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaannya yang tidak mau lepas. Maka hari ini kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak memuliakan Tuhan, saya mau katakan kepada kita, hari ini bertobat, supaya kita tidak dikategorikan menjadi orang yang bebal. Kenapa? Karena Tuhan mau orang percaya itu hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita menjadi contoh teladan. Kenapa? Karena yang kita beritakan kabar baik itu adalah kabar Injil. Injil itu adalah Kristus. Inti daripada berita Injil adalah Kristus Yesus. Dia datang ke dunia ini, itu inisiatif Allah kepada kita. Dia beri anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia anugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, bagi setiap yang percaya tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Lalu kenapa kita nggak mensyukuri hal itu? Yesus datang ke dunia ini menggantikan kita dalam keberdosaan kita. Yang tadinya kita tidak benar di hadapan Allah, lalu dia datang menjadi manusia yang sempurna. Dia tidak berdosa, maka kepadanya ditimpakan semua kejahatan kita. Sehingga lewat iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita boleh sampai kepada Bapa di sorga. Dia telah memperbaiki, dia telah memperdamaikan kita dalam hubungan kita yang rusak selama ini karena dosa kita kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga dia berkata kepada muridnya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang boleh datang kepada Bapa selain daripada aku. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, agama tidak menyelamatkan. Ada banyak orang berkata agama itu sama. Saya bilang salah. Orang Kristen harus bilang katakan salah, karena bukan agama yang menyelamatkan Anda, tapi yang menyelamatkan kita adalah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bukan agama, sekte apapun Anda, nggak apa-apa, yang penting percaya Yesus.
Karena seringkali sektenya, kamu gereja ini, saya gereja ini. Yang penting kamu percaya Yesus dong. Yang penting jangan kamu tinggalkan. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang olehnya kita diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Tidak apa-apa, Bapak Ibu bertumbuh di sekte mana silakan. Yang penting kamu ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Iya, jangan hidup bebal seperti yang disampaikan ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saking bahayanya berteman dengan orang bebal, maka di dalam Amsal 17 ayat 12 di sana dikatakan, Amsal 17 ayat 12 dikatakan demikian, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Apa maksudnya? Beruang betina yang kehilangan anaknya itu akan berubah menjadi sangat buas tentunya. Tapi lucunya firman Tuhan berkata lebih baik dibandingkan daripada berhadapan dengan orang bebal. Artinya orang bebal itu sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Maka firman Tuhan ini, Tuhan memakai Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, karena dia tahu bahwa orang-orang bebal itu harus disingkirkan. Orang-orang bebal itu tidak boleh kamu bergaul. Kamu akan terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat itu, sehingga kamu jauh dari tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya dalam hati kita, lalu apa solusinya Pak Pendeta? Kan begitu? Lalu bagaimana supaya kita jauh, supaya kita layak, supaya kita tidak dikatakan seperti orang bebal? Di dalam firman Tuhan itu kan dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak seringkali waktu kita kosong begitu aja. Apalagi kalau mulai pagi sampai malam masih terus aja di aplikasi. Kita terus melihat chattingan orang, media sosial, lalu membalas dan segala macam. Saya katakan bukan itu tidak boleh. Tapi firman Tuhan ini kan berkata kepada kita, pergunakanlah waktu dengan seksama. Cukup seksamakah kita kalau mulai pagi sampai malam kita terus ada di ponsel kita? Saya percaya di sini tidak ada yang hal seperti itu. Amin. Amin. Di luar sana banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Sekiranya pun ada di tengah-tengah kita seperti itu, saya mau katakan, berhenti dan bertobatlah. Karena Tuhan katakan hidup kita singkat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ada 4 waktu yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, waktu yang kekal. Kenapa dikatakan waktu yang kekal? Kenapa ditekankan waktu kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang mempersiapkan waktu kita yang kekal. Bukan dunia ini yang kekal, karena sebentar lagi kita selesai. Bukan masalah umur, panjang umur. Boleh aja kita minta panjang umur sama Tuhan, tapi harus sehat dan melayani Tuhan. Amin. Buat apa kita panjang umur tapi sakit-sakitan dan tidak sehat? Ujung-ujungnya kita masuk neraka. Haleluya. Umur bisa 100 tahun tapi masuk neraka, kan percuma. Lebih baik Anda jangan usah pikirkan umurmu, berapa panjangnya umurmu, tapi perhatikan aja cara hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana cara hidup kita? Rasul Paulus berkata dalam Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Dia sudah mendapatkan hidup yang kekal. Karena selama dia hidup di dunia ini, dia tersiksa, masuk penjara karena membela-bela Injil. Dan dia percaya ada Yesus. Dia tidak pernah ketemu Yesus Kristus. Maka dia percaya ketika aku mati, maka Yesus berkata, aku berjumpa dengan dia. Mari anakku yang baik dan setia, mari bersama-sama dengan saya. Itu yang dikatakan untung. Beruntung orang mati kalau hidup di dalam Kristus.
Tapi kalau kita tidak hidup dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, malaikat bilang, siapa Anda? Saya nggak kenal Anda, nggak pernah dengar suara orang ini. Artinya nggak pernah berdoa sama Tuhan. Kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan, malaikat juga tahu. Dia ingat terus, oh ini suaranya Pak Mabili. Mari Pak Mabili. Berkat Tuhan kirim sama Pak Mabili. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa sama Tuhan, dia bilang, nggak tahu ya siapa, suara siapa saya nggak tahu. Ibarat seperti ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita dari kecil bergaul karib dengan kita. Kita pasti sudah tanda suaranya, betul? Lalu dia merantau 20 tahun di Medan, Jakarta. Tiba-tiba tengah malam dia datang. Suaranya dari jauh, pasti Bapak Ibu pasti kenal. Anak saya pulang. Ma, katanya kan. Tapi ma, hanya kata ma saja kita udah tahu bahwa itu anak kita. Benar gak? Benar gak? Tapi kalau ada anak orang yang berteriak-teriak di sana, suruh anak itu, suruh jangan berhenti itu. Siapa anak itu yang ribut-ribut itu? Bapak Ibu Saudara, apa maksud saya? Kalau kita sering ketemu dengan Tuhan, maka dia tanda suara kita. Amin. Tapi Anda, kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan kita, maka dia bilang, aku tidak kenal suara ini. Aku tidak kenal suara ini. Dia tidak akan perintahkan malaikat untuk memberkati, karena malaikat sendiri bilang, gak pernah. Itu anak siapa saya gak kenal itu. Tapi kalau kita sering komunikasi dengan Bapa kita, maka ketika kita berseru kepadanya, maka malaikat surga pun ikut dalil untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup kekristenan kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki sinar kemuliaan Allah. Maka orang melihat kita, wah ini orang ini, bapak ini, ibu ini beda ya dari orang lain. Bukan kalau kita datang langsung orang bilang, aku gak suka bapak itu ya, gak suka ibu itu ya, aku pulang. Harusnya kita disenangi orang. Amin. 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 Waktu yang kekal. Yang kedua, kita harus memiliki waktu yang tepat dan waktu tertentu. Waktu tepat dan waktu tertentu. Apa maksudnya? Waktu yang tepat, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Gembala memilih Anda sebagai pelayan Tuhan, jangan tolak. Belum bisa Pak, belum bisa Ibu Gembala, saya belum bisa, masih banyak dosa dan banyak terikat dan segala macam. Ambil kesempatan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini kesempatan bagi kita untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan. Besok lusa kamu dipanggil Tuhan, kamu menyesal. Siapa tahu, siapa yang tahu kita ini sebentar lagi kalau pulang dari gereja besok atau lusa selesai tugas kita, maka tidak ada alasan berkata, kenapa kemarin saya nggak ambil waktu itu ya, kenapa saya nggak iyakan sama Ibu Gembala waktu dibilang, kamu besok jadi WL ya, jadi singers ya, jadi apa? Kita ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Amin. Yang ketiga, waktu menurut urutan, kronologi, urutannya. Apa? Kita belajar untuk membuat suatu perencanaan di dalam Tuhan. Ada harapan-harapan yang kita harapkan. Kenapa harapan kita selalu kecewa? Karena kita menduluankan pengharapan. Padahal menurut firman Tuhan dalam Roma 5 itu ayat 1-5 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sebuah proses. Pengharapan sebuah proses. Tentu kita di dalam tahun 2024 itu memiliki harapan-harapan yang baik. Harapan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Amin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Amin. Anak-anak kita bisa bekerja, bisa sekolah dan bekerja dengan baik. Harapan kita usaha kita dengan baik. Harapan kita pelayanan kita bisa maju. Harapan kita rencana-rencana kita pasti yang baik. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu adalah sebuah proses. Sebelum pengharapan itu
maka pengharapan kita juga kita akan sampaikan kepada Tuhan, supaya pengharapan kita juga akan menjadi pengharapannya Tuhan. Jangan pengharapan kita Tuhan bilang, pengharapanmu jauh daripada apa yang saya harapkan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan menaruh kita di muka bumi ini, Dia ada harapan-harapan yang baik bagi kita. Ada harapan-harapan yang baik bagi kita, supaya kita bisa berbuah. Jadi ibarat kita ini seperti tanamannya Tuhan. Kita ditanam di dunia ini untuk menghasilkan buah, tentu buah yang manis. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku datang menjemputmu, aku akan dapat menuai kamu. Jadi kita siapkan diri kita jadi tuaiannya Tuhan. Kalau kita jadi tanaman, kalau kita berbuah, kita harus berbuah baik, berbuah banyak, supaya kita akan menjadi tuaian Tuhan. Karena ada banyak yang berbuah juga. Kita aja yang manusia yang penuh dengan dosa, kita bisa membedakan mana yang bisa kita tuai, mana yang kita bisa buah. Betul? Amin. Kalau kita punya padi misalnya, lalu buah yang baik saja kita bawa pulang. Amin. Amin. Lalu buah yang tidak baik tentu kita akan buang. Maka dia akan dibawa angin, dibawa air kalau hujan, dan kalau panas dia akan dibakar karena dia tidak berguna. Kita tinggal pilih, maukah kita jadi tuaian Tuhan pada waktu Dia datang kepada kita? Maka kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Kita ini adalah tuaian-tuaian Tuhan. Kita ini menjadi tuaian Tuhan, ketika Dia datang Dia akan menuai kita menjadi miliknya. Maka sebenarnya kalau ada yang orang mati, sebenarnya nggak usah sedih-sedih kali lah. Karena memang secara duniawi kita memang ya namanya orang dekat ya, kita kasih pasti sedih. Tapi sebenarnya yang kita syukuri kalau dia sudah hidup dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang kan beruntung dia. Dia sendiri sudah beruntung. Dia sudah meninggalkan semua kesusahan di dunia ini. Jadi pengharapan itu memiliki proses. Yang pertama, kita harus menghadapi kesengsaraan. Apa kesengsaraan? Penderitaan. Karena Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid pada waktu, siapa yang mengikut aku, maka sangkal dirimu dan pikul salib setiap hari. Tidak ada Yesus bilang, nanti kalau kamu percaya sama saya, kamu tidak ada masalah, kamu tidak pernah sakit, kamu tidak pernah ada persoalan dalam hidup. Justru Dia katakan, kamu akan kuproses. Ketika kita mengalami kesadaran, maka itu akan menimbulkan ketekunan. Amin. Kalau kita sudah melewati kesengsaraan, maka kita akan mendapatkan ketekunan. Ketika ketekunan kita sudah lakukan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi tahan uji. Hanya orang tahan ujilah yang bisa sampai kepada Bapa di sorga, ya, yang setia sampai akhir. Sanau ele irugi kamozua daenio rifi. Sanau ele adalah orang yang sudah tahan uji. Lalu kalau kita sudah tahan uji, maka barulah kita mendapatkan harapan-harapan itu tadi. Tentu harapan kita juga menjadi harapannya Tuhan. Maksudnya begini, pengharapan kita, kesuksesan kita, pencapaian kita adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi pencapaian apapun yang kita alami di dunia ini, kalau tidak menjadi kemuliaan nama Tuhan juga percuma, sia-sia semuanya. Maka taruhkanlah pengharapanmu seperti apa yang Tuhan harapkan bagi kita, supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa kita sering mengecewakan pengharapan? Karena kita tidak mau melalui proses itu. Maunya cepat, instan. Seperti kita kalau beli Indomie, seduh airnya, tutup 5 menit, udah bisa makan. Ternyata hidup kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita itu sedang diproses Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. 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 Yang keempat, waktu khusus. Kairos.
momen yang baik, kesempatan yang baik yang harus digunakan secara tepat. Mari ambil bagian, karena kesempatan ini hanya terjadi dalam satu kali. Ketika kita tidak merespon, kita tidak bertindak, maka kesempatan itu akan hilang. Waktu yang khusus, kairosnya Tuhan. Maka kita tidak boleh bersantai-santai. Hidup kekristenan kita tidak boleh sembrono. Itu yang dimaksud di dalam ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Maksudnya apa? Waktu khusus, kairosnya Tuhan. Sekarang kita mau cari waktu khusus kepada Tuhan. Kita mau mendapatkan kairosnya Tuhan. Karena kairos Tuhan itu sering dikaitkan atau dihubungkan dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertindak. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda dipilih menjadi pelayan Tuhan, ambil pelayanan itu. Amin. Cepat bertindak, kamu akan menyesal. Ambil bagian dong dalam pelayanan. Kalau ada kesempatan diberikan kepada kita, jangan tunda-tunda. Jangan katakan tahun depan Ibu Gembala, karena saya masih banyak dosa. Saya mau katakan, dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Dosa kita sebenarnya kita udah menang dari semua itu. Persoalannya kitanya yang tarik-tarik ulur lagi. Kitanya yang seperti orang bebal tadi itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Kita itu kalau ditangkap Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak harus khotbah seperti ini. Tapi kalau ada talenta Bapak Ibu Saudara juga untuk memberikan khotbah, membagikan firman Tuhan, lebih kepada pengalaman hidup sebenarnya dalam khotbah. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan hidup kita, lalu kita ceritakan kepada orang banyak, kita transferkan kepada orang banyak. Semoga pengalaman hidup kita di dalam Tuhan, mereka juga akan bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan itu di dalam Tuhan sebelum Tuhan panggil kita menjadi miliknya. Jadi hidup kita ini adalah kesempatan. Sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Melayani kah? Atau kesempatan nambah-nambah bebannya Tuhan? Ya jangan nambah-nambah bebannya Tuhan. Ya, kesempatan untuk merubah diri. Amin. Orang percaya harus berubah. Berubah, hati kita berubah. Jadi, karena kita tadi waktu kita lahir Bapak Ibu Saudara, kita masih mewarisi dosa asal namanya, dosa asal. Jadi begitu kita terima Yesus Kristus, maka kita diubah, di pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Jadi tubuh ini masih tubuh fana sebenarnya. Walaupun kita hidupkan di tubuh yang dosa ini, tapi pembaharuan budi kita akan menjadi kemenangan bagi kita bersama dengan Tuhan. Yang kita hidupkan adalah bagaimana hidup kita, bagaimana roh kita, bagaimana baik budi kita di hadapan Allah, supaya kita bisa berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa manusia bisa mati? Karena dosa yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Tubuh ini harus mati. Jadi makanan cacing. Jadi seberapa hebat pun Anda pencapaian di dunia, punya jabatan tinggi, maaf, saya tidak mengatakan tidak boleh. Punya harta banyak, sebanyak apapun, Bapak Ibu Saudara, semua itu akan ditinggalkan. Salomo dalam segala kemegahannya pun, dalam segala kemewahannya, dalam segala pencapaiannya, dia selalu berkata, semuanya sia-sia. Semua sia-sia kalau tidak hidup di dalam Tuhan. Hanya Rasul Paulus yang berkata, kalau aku hidup dalam Kristus, maka mati adalah keuntungan bagiku. Jadi mari kita, Bapak Ibu Saudara, ambil kesempatan ini, kairosnya Tuhan. Kita akan mengambil bagian apapun waktunya, apapun keadaannya. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kairosnya Tuhan. Hal ini terjadi karena kita tidak memperhatikan hidup kita dengan bijaksana. Oleh sebab itu dibutuhkan kearifan hati atau kepekaan hati, sehingga dapat menangkap kesempatan, menangkap kairosnya Tuhan. Ya, kita harus bisa menangkap kairosnya Tuhan. Ada waktu khusus yang kita minta, yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kurang arif, ya, kurang arif kita, Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat ke-10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena ini juga kairosnya Tuhan, supaya kita jangan membiarkan waktu ini, jangan kita menyanyiakan waktu ini, melakukan yang terbaik. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi berbuat baik adalah buah atau bukti dari iman percaya kita. Amin. Orang percaya harus memiliki keistimewaan. Berbuat baik itu adalah hak istimewa kita. Mana mungkin kita katakan aku anak Tuhan, tapi perbuatan kita perbuatan hantu. Kita anak Tuhan tapi perbuatannya perbuatan hantu. Kan nggak mungkin. Ya perbuatan Tuhan lah. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu tidak respon, walaupun orang itu tidak membalas kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jangan pikirkan itu, karena sesungguhnya Anda sedang melakukan itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan hitung-hitungan, enak aja, aku baik-baikan sama dia. Apalagi kalau memberkati gembala, nanti Bapak Ibu Gembala banyak duitnya. Tidak, kamu memberi untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena memang kita implementasinya kepada manusia. Karena Tuhan katakan demikian, kalau engkau mengasihi aku yang tidak engkau lihat, tapi engkau tidak mengasihi sesamamu yang sementara kamu lihat sendiri, bohong katanya. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kasihilah pelayananmu. Amin. Amin. Kasihilah sesamamu, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah mertuamu, kasihilah anak-anakmu, dan kasihilah komunitasmu. Itu bukti bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Amin. Walaupun kadang-kadang mengecewakan, tapi gak usah pikirkan itu, karena upahmu ada di sorga. Upahmu ada sama Tuhan. Amin. Tuhan sudah catat, ada malaikat yang mencatat-catat itu, Bapak Saudara. Jangan pikir nanti lupa dia. Ada malaikat khusus yang mencatat itu. Ya Ibu Gembala ya, ada malaikat khusus yang mencatat itu. Percayalah, apa yang kita lakukan kepada manusia itu akan dicatat di surga. Amin. Itu akan tercatat di surga. Jadi selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada sesama orang. Apalagi tidak bisa mengampuni, bagaimana kita mengasihi dia sementara kita masih memiliki rasa akar pahit sama dia? Gak bisa kita mengasihi dia. Lepaskan akar pahit, ampuni dia, dan Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Kalau engkau mengampuni sesamamu, maka engkau akan kuampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni sesama, Tuhan juga bilang, aku tidak akan mengampuni engkau. Jadi ini kairosnya Tuhan, kesempatan bagi kita. Kapan? Mulai hari ini. Kalau tahun-tahun yang lalu kita tidak mengasihi sesama, mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita ambil kairosnya Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Di 2 Korintus pasal 6 juga masih dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan. Ini waktunya kairosnya Tuhan. Jangan kita sia-siakan lahir Yesus. Jangan setiap tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus di Palungan 2000 tahun yang biarlah. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah lahir di dalam palungan hati kita. Amin. Amin. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kairosnya Tuhan, Yesus telah lahir. Ambil kesempatan itu supaya kita boleh mendapatkan sukacita yang besar itu. Jangan seperti Herodes. Herodes bilang, kalau nanti ketemu bayi itu, maka bawa kepada saya akan menyembah dia. Allah tahu bahwa Herodes
punya akal licik. Dia bilang sama orang Majus, kamu jangan pulang pada Herodes, kamu lewat jalan yang lain. Karena dia tahu, seringkali kita Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir, aku akan menyembah Yesus Kristus, aku akan memberi yang terbaik bagi Natal ini. Yesus telah lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hati kita tinggal memilih, seperti Herodes kah atau seperti orang Majus kah kita? Tinggal Anda pilih. Yang jelas tahu hati Herodes. Tuhan tahu lewat mimpi, dia sampaikan kepada malaikat, jangan kembali ke Herodes, kamu cari jalan lain. Hati kita Tuhan tahu, lahir Yesus bagi kita. Benar-benar kita sembahkah Yesus itu? Atau seperti Herodes, sebenarnya tujuannya mau membunuh Yesus Kristus. Karena 3 tahun kemudian dia bilang, umur 3 tahun di bawah 3 tahun, habiskan semuanya. Bapak Saudara, momen Natal dan tahun baru ini melangkah dalam waktunya Tuhan. Tuhan mengingatkan jemaat Efesus melalui Rasul Paulus. Hari ini dia juga mengingatkan bagi kita, karena dia mengasihi kita. Amin. Karena dia mengasihi kita, karena dia tidak mau kita jauh dari Tuhan, karena dia tidak mau kita binasa, dia tidak mau kita ini masuk penjara, masuk neraka. Tuhan mau supaya kita juga bersama-sama dengan dia di surga nantinya. Amin. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, hiduplah seperti orang arif. Maksudnya apa? Orang arif adalah orang yang berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Kita ini sebenarnya harus melakukan, menjadi saksi, menjadi contoh teladan, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Jadi kekristenan kita boleh berdampak kepada siapapun. Yang jauh dari Tuhan pun bisa dekat. Yang hidup dalam kegelapan bisa hidup dalam terang. Yang tadi terikat dengan hal-hal duniawi, dia bisa tinggalkan itu, karena dia melihat hidup kita berbeda dengan dunia di luar sana. Memang sulit, memang berat kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi sering saya katakan kepada jemaat saya, apa boleh buat. Apa boleh buat? Kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sederhana, sederhana sekali. Tapi yang paling sulit bagi kita adalah mengambil keputusan. Firman Tuhan ini bisa kita baca siang dan malam, bahkan bisa dari Kejadian Wahyu sudah mungkin 10 kali Bapak Ibu baca. Tapi mengambil keputusan itu paling berat bagi kita. Minta kekuatan Roh Kudus, minta Tuhan supaya dia memampukan kita. Amin. Supaya kita terus melangkah dalam waktunya Tuhan. Coba kalau kita melangkah dalam waktunya Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kairosnya Tuhan. Kita akan menggunakan waktu, kesempatan yang ada itu. Jangan kita sia-siakan kasih karunia, jangan kita sia-siakan kelahiran Yesus dalam palungan hati kita. Sehingga 2024 kita ekspresikan itu dalam hidup kita melalui pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kita supaya tahun ini jangan melangkah dengan caramu sendiri. Melangkahlah dalam waktunya Tuhan. Memperhatikan cara hidup kita. Lalu kita pergunakanlah waktu kita dengan seksama, supaya waktu kita benar-benar padat untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Bukan hanya untuk melihat Facebook, melihat chattingan-chattingan dan segala macam. Saya tidak melarang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu Saudara sudah lama-lama di HP, ingat khotbah ini. Kita lebih datang ke tempat kita, tutup pintu rumahmu, kamarmu, lalu baca firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini.